Sobat Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, hari ini saya sudah berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Saya akan bincang-bincang dengan Dr. Lianda Tamara, spesialis anak dari Rumah Sakit Antam Medika yang sudah sering berpartisipasi dalam acara monitoring dan evaluasi terhadap program stunting di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Lianda. Apa kabar dokter? Baik Pak. Ya, sehat dokter ya? Sehat Pak. Ini dokter gimana ceritanya kok bisa sering jadinya berpartisipasi di acara program stunting di Pulau Gadung ini? Ya, jadi kebetulan saya diberi kesempatan dari Rumah Sakit Antam Medika karena Rumah Sakit Antam sudah bekerja sama Pak dengan Puskesmas Pulau Gadung. Oh. Jadi saat itu memang ada program, pertamanya itu awalnya kami hanya pembinaan kader posyandu yang memang biasa menangani anak-anak dengan stunting. Kemudian makin kesini program itu makin terus berjalan sampai akhirnya pemberian edukasi juga Pak untuk pemberian ASI maupun makanan pendamping ASI sehingga ya sering berinteraksi Pak Jadi dengan para edukasi ya, masyarakat banyak Pulau ya. Gadung. Ya. Terus apa saja yang dokter lihat sebenarnya faktor utama penyebab stunting di sini ini sebenarnya apa saja? Kenapa gitu? Ya, untuk faktor penyebabnya itu yang pertama sih menurut saya adalah pengetahuan dari orang tua. Kebetulan beberapa waktu lalu saya melakukan studi singkat di masyarakat di Pulau Gadung dan memang 80% responden itu pengetahuannya kurang tepat terkait pemberian makan pada anak. Salah memberi cara makannya, terus mungkin bermasalah di kandungan waktu balik hamil itu gimana? Ya, Pengaruh nggak jadi yang dilihat di masyarakat ternyata persepsi masyarakat bahwa makanan itu harus yang mahal baru sehat. Padahal yang penting adalah yang kandung gizinya itu cukup, terutama yang tinggi protein hewani dan juga pemberian lemak seperti itu. Jadi untuk masyarakat kita sendiri masih belum terlalu terinformasi terkait pemberian makan yang tepat pada anak. Oh ya itu jadi, tapi selama proses kehamilan apa yang perlu dimakan? Mungkin? Ya, untuk Khusus proses apa? kehamilan memang itu masih di luar ranah saya karena saya dokter spesialis spesialis anak anak ya ya. Pak. Memang betul untuk 1000 hari kehidupan yang pertama termasuk ketika bayi itu masih di dalam Iya, janin itu kandungan. betul harus diperhatikan untuk pemberian gizi yang baik kepada ibu hamil. Ya, tapi terus kan dokter sering memberikan motivasi dan cara yang benar untuk supaya orang tua memberi makan kepada anak yang mengandung protein hewani dan lemak tadi. Terus dari sisi ibu apa proses pemantauan berikutnya yang seperti program ini monitoring evaluasi itu apa yang dilakukan untuk pemantauannya? Iya, jadi saya sangat bersyukur sekali ya untuk Puskesmas Pulau Gadung ini sangat baik melakukan program monitoring dan evaluasi. Betul karena Pak Edi kalau kita hanya melakukan edukasi tapi tanpa evaluasi itu adalah hal yang sia-sia. Jadi yang kita monitor tentu saja adalah kenaikan berat badan dan tinggi badan anak itu sendiri. Dan itu sudah sangat terbantu oleh ibu-ibu kader yang ada. Makanya kami awalnya tahap pertama adalah melakukan pelatihan kepada ibu-ibu kader. Ketika ibu-ibu kader sudah kita edukasi, nanti mereka adalah orang pertama yang akan menimbang dan mengukur berat badan pada anak-anak yang kita katakan stunting itu. Gitu Pak. Ya. Terus ada nggak mungkin dari kasus stunting tertentu yang memang sulit udah dibuat supaya bertumbuh itu udah sulit gitu? Ada nggak kasus tertentu? Ya, jadi untuk kasus stunting sendiri dari Kementerian Kesehatan itu sudah sangat baik ya Pak Edi. Beliau membuat satu program yang rujukan berjenjang. Jadi ketika dari masyarakat paling bawah yaitu dari ibu kader anak ini sudah kita terdiagnosis sebagai stunting, pasti langsung dirujuk ke puskesmas. Dari puskesmas setelah tidak dapat ditangani pasti akan ketemu dengan kami ini yang di rumah sakit dan situ akan ditangani. Biasanya yang dirujuk ke kami jarang sekali hanya masalah makan, tetapi ada penyakit penyerta seperti anemia atau infeksi TBC atau cacing juga banyak. Itu ya betul infeksi ya. kecacingan. Cacingnya pasti juga gizinya habis. Kurang baik ya. Nah, ini satu lagi nih kan tentunya edukasi yang sudah Dr. Lianda berikan, tapi bagaimana tingkat kepatuhan dari masyarakat dan ibu-ibu ini terhadap yang sudah ibu ajarkan ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk kepatuhannya saya lihat ibu-ibu di Pulau Gadung ini semangat untuk belajar dan untuk mencari tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Kebetulan yang bisa saya follow up memang yang datang ke poli ya setiap bulan, dan ketika datang ke poli orang tua itu mengikuti saran dari kami, outputnya sangat baik. Jadi anaknya beratnya bisa naik, tinggi badannya juga naik. Jadi betul Pak, bahwa yang paling penting satu lagi adalah peran serta dari orang tua. Iya, jadi artinya kalau mereka patuh lakukan secara rutin, Ya. tentunya akan ada progres yang positif ya.
Nah, mungkin ada makanan tadi yang artinya Ibu bilang protein dan lemak. Bisa lebih spesifik nggak makanan apa itu supaya mungkin nanti juga sobat ya Samijaya Peduli Bangsa yang mendengarkan podcast kita ini bisa tahu nih kira-kira apa yang makanan yang cocok. Iya. Jadi pada anak-anak tidak hanya yang stunting ya Pak Edi, semua anak bahwa mereka memang membutuhkan protein hewani dan lemak untuk bertumbuh. Contoh protein hewani yang paling tinggi kandungannya tentu saja seperti ikan, daging, telur, tidak perlu yang mahal. Yang kita temui sehari-hari seperti ikan lele, ikan kembung, itu kandungan gizinya sangat baik. Tetapi harus diperhatikan waktu memasaknya harus menggunakan lemak. Contoh lemak yang banyak di sekitar kita adalah minyak goreng. Jadi tentu saja kalau ikan digoreng, kadar gizinya akan jauh lebih baik daripada ikan yang hanya direbus. Tapi Pak, memang betul kan kalau ikan direbus pasti tidak enak, kecuali memang orang tuanya pinter masak, bikin sop ikan. Tapi kalau digoreng bukannya nanti kolesterol katanya. Ya, kalau anak-anak betul Pak Edi, kalau anak-anak sampai umur 2 tahun butuh kolesterol tinggi. Butuh. Karena isi otak kita 50-60% adalah lemak. Makanya anak-anak butuh lemak untuk bertumbuh dan berkembang. Beda dengan kita. Kalau yang seumur kita betul Pak, kalau Harus makan yang berkurang, mengandung ya. kolesterol tinggi sangat berbahaya. Nah, jadi kita kalau usia kita harus kurangi lemak, tapi kalau buat bayi dan balita harus menambah kandungan lemak. Ya. Begitu ya, Dok ya. Untuk yang dewasa bukan ranah saya Pak. Ya, nanti boleh ditanyakan Tapi ke dokter minimal kan yang pengetahuan berwenang. ilmunya kan ada. Iya, iya, iya. Dok, jadi ini partisipasi di wilayah Pulau Gadung ini berapa lama ini? Ya, karena saya sebelumnya bekerja di Kalimantan Barat sekitar 7 tahun dan saya baru pindah ke sini 2 tahun yang lalu dan bergabung dengan Rumah Sakit Antam Medika dan melihat bahwa Rumah Sakit Antam Medika menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Puskesmas Pulau Gadung dan semua pelayanan yang diberikan sangat menjangkau ke masyarakat, jadi tepat menjangkaunya. Jadi saya lihat bahwa hal-hal yang dilakukan tepat sasaran, Pak. Seperti Ya, ini mungkin supaya pertanyaan terakhir ya. Apa pesan dokter kepada semua masyarakat nih, termasuk yang tidak stunting selain tadi, apalagi pesan supaya harus perhatikan makanan bergizi dan juga perilaku sehat segala macam supaya anak itu bisa tumbuh sehat. Ya, jadi buat para pendengar, pesan dari saya, ketika kita sudah dipercayakan seorang buah hati, seorang anak dari Tuhan yang Maha Kuasa, tentu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memberi yang terbaik untuk buah hati kita. Memberi yang terbaik bukan berarti membeli yang termahal, tetapi memberi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjangkau pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Itu Pak Edi. Ya, makasih Dokter Lianda Ya, Tamara sama-sama. atas waktunya. Semoga sehat selalu ya. Amin, makasih Terima Pak. kasih. Demikian Sobat ya Samijaya Peduli Bangsa, obrolan saya dengan Dokter Lianda Tamara SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Antam Medika. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan kita sebagai ilmu, mendidik anak dan mengedukasi ibu-ibu supaya memberikan gizi yang tepat buat anak-anak balitanya. Supaya anak-anak ke depannya Indonesia tidak ada lagi stunting. Sampai jumpa.